back with gitu ya kan, impact of policy document. Oke. Ini sudah oke. Sebenarnya metode udah oke. Ini udah oke. Tinggal nanti di hasil kita yang belum. Ini kamu tiba-tiba udah ada hasilnya ya? Ini hasil ya? Ini hasil kan? Ya betul Bapak. Alhamdulillah hasilnya sudah kami selesaikan Pak. Namun di papernya belum kami. Harus ditulis ini result. Makanya biasa nggak bingung. Result ya. Nah, data analyzing dan data processing belum kamu ini ya? Apa namanya? Belum kamu jabarkan ya? Ya ujinya misalkan apa namanya? Di percantik apa sih namanya bahasa Bapak itu? di apa ya? Bumbu-bumbu ya. Yang penting di belum kami buat Pak. Iya, data analyzing dan data processing ini kan ini kan data collecting ya, dan collection data kan udah nih kita nih. Data analyzing dan data processing dijelasin kita menggunakan uji apa, prosesnya menggunakan software apa gitu ya. Nanti di sini sebentar Pak. Berarti di mind map-nya juga akan kami ubah ya? Mind map cukup kayaknya. Ini kan udah calculate data, ini kan statistik deskriptif yang gini-gini kan. Nah ini kan menggunakan statistik pasti kan kita menggunakan software kan. Nah nggak mesti ditulis di sini nanti softwarenya apa. Ini menggunakan Smart PLS misalkan. Sebenarnya nggak mesti, sebenarnya nggak jadi masalah. Nggak ditulis juga nanti karena di deskripsi, ingat ya. Nah, nanti kita bimbingannya kalau bisa ini ya rutin 2 hari atau 3, paling lama jangan seminggu sih, saya pengennya 3 hari sekali kalau bisa. Ya kan? 2 hari kalau misalkan selesai bisa. Sabtu kali ya Pak. Biar ada progres misalkan. Iya boleh, tapi jangan seminggu sekali, saya nggak mau seminggu sekali. Kalau bisa 2 hari atau 3 hari sekali, paling lama 3 hari. Nah ini buat kalimat ya, buat kalimat bumbu-bumbu deskripsi kan. Iya, ya deskripsi, sorry bukan bumbu nanti pas di hasil ya. Buat deskripsi terkait dengan prosesnya, misalkan prosesnya itu kan kamu menggunakan software apa. Nah terkait dengan proses, misalkan software yang digunakan apa, ya kan? Ya, nanti kamu jelasin ulang juga nggak apa-apa. Misalkan ini kan variabel X-nya ini, variabel Y-nya ini, misalkan gitu ya, data collection-nya kan dia. Kamu menentukan variabel X-nya ini, variabel Y-nya ini. Nah, dari situ misalkan variabel X-nya, misalkan gitu ya. Berjumlah segini. Ya, misalkan kayak gitu-gitu boleh lah, ya kan? Di data analisis. Variabel Y-nya berapa, variabel C-nya, variabel X-nya berapa, X1-nya, X2-nya berapa, X3-nya berapa, X4-nya berapa, kemudian X1 dihubungkan dengan variabel Y, misalkan gitu, ya kan? Kemudian X2 dihubungkan dengan variabel Y, walaupun nanti di gambar ada, nanti kamu tinggal tambahkan si figur, ini kan figur kan? Diagram apa figur? Figur. Si figur, misalkan ini figur berapa, ditaruh. Makanya nanti di sini juga harus ditulis ini figurnya figur berapa. Oke? Nah, ini kasih keterangan terkait dengan tadi figurnya terkait dengan apa, kasih tahu. Nah, gitu ya kan? Nah, hubungan variabel. Nah, ya bisa kayak gitu ya kan. Uji korelasi atau apa. Atau ini lebih cocoknya misalkan ditaruhnya di data processing sama data analyzing, bukan di data collection misalkan gitu. Ya kan? Bener gak? Boleh, iya Pak. Ini bukan table, ini maksudnya kamu ke figur sebenarnya, bukan si table, ya kan? Nah misalkan kayak gitu. Oke, pelan-pelan ya. Kemudian ini makanya di data analyzing ini yang saya bilang tadi, misalkan software yang digunakan apa, kemudian uji yang kamu lakukan tuh uji apa, jumlah datanya berapa, boleh, gitu ya kan? Sebenarnya nanti kalau jumlah datanya nanti di hasil aja, buat bumbu aja. Kamu ini misalkan uji yang kamu lakukan, misalkan uji korelasi gitu ya kan. Correlation-nya correlation apa? Misalkan Spearman kamu gunain gitu ya kan. Uji correlation Spearman, ya kan, statistiknya. Kenapa, Neng? Statistik inferensial. Iya, maksudnya correlation Spearman, person correlation ini Spearman ini. Iya, itu yang saya bilang tadi, statistik inferensial. Oke, nanti kamu jelasin di sini ya kan.
uji korelasi yang kamu gunain. Nah, korelasinya apa? Misalkan X1 misalnya gitu ya kan. Nah, ini dengan Y misalnya. Kemudian X2 dengan Y. Kayak mengulang saja. Mengulang deskripsi yang ada di figur misalnya kayak gitu. Untuk Tapi memperjelas saja. tapi tetap ditambahin tabel itu tuh Pak, tabel korelasinya Pak. Apa? Tabel korelasi itu pas di Ah, hasil. ini gambar ini. Bukan. Yang hasil statis SPSS-nya. Iya, hasil statistiknya ada di hasil. Betul, buat bumbu. Bentar ya, anak saya nangis. Baik Pak. Oke, jadi dijelasin, mohon maaf dari anak saya nangis. Dijelasin terkait dengan uji correlation X1 dengan Y, X2 dengan Y. Tujuannya gitu, pengen mengetahui apakah ada korelasinya gitu ya kan. Ada analisis uji korelasinya misalkan. Terus dikasih tahu misalkan, kalau misalkan tadi, kalau yang ada ininya lah hipotesanya. Nah, hipotesanya kayak gini, kamu buat aja nanti. Kalau P-nya, kalau saya kan kemarin kan kayak gini ya. Dibuat ditambahin aja ya buat kata-kata aja. Kan kalau saya kan di paper itu kan, kalau yang mahasiswa kayak gini nih. Biar orang bisa membacanya biar enak nih. Kalau yang kemarin self citation tuh sengaja saya buat kayak gitu karena berkaca dari apa namanya? Berkaca dari statistik. Kalau statistik kan misalkan ya, yang saya bilang tadi. Nah, ini contohnya. Kenapa saya buat seperti ini? Kalau di itu nggak usah pakai tabel, cukup ini aja, apa namanya? Cukup apa namanya kata-kata aja. Ini kan kalau dia kan kayak gini, antara 0 sampai H index normal, di atasnya abnormal. Nah, kalau kamu kan kalau di bawah 0,05 gitu ya kan, itu ada Iya. misalkan gitu ya kan, signya kalau di bawah atau di atas 0,05 berarti tidak ada pengaruh. Nah, ini kan sig kamu kan 0,00, berarti ada pengaruh. Nah, itu dijelasin juga di data Benar. analisis. Gitu, nih. Nah, itu pinter-pinter kamu nanti merangkai kata sehingga ada deskripsinya gitu. Jelas ya? Insya Allah Jelaskan Pak. juga. Nah, jelaskan juga signya. Nah, ini ya kan? Gitu. Dijelaskan juga signya. Oke, berkaca ke result. Nah, jangan riset langsung kamu uji korelasi kayak gini. Masukin dulu data yang tadi. Data X-nya apa aja gitu ya kan? Bener gak? Jumlah datanya ada berapa? Naratif deskriptif karena kamu udah dapat di sini ininya. Enak nih kamu kan? Deskriptif statistiknya. Kamu kan dapat ada data mentahnya. Coba kirim data mentah kamu yang mana sih? Coba kirimin linknya dah. Kasih ke saya dah. Izin udah ada di paling bawah Pak. Nah, Saya sebentar. kirim melalui WhatsApp aja ya Pak. Coba sebentar. Ada yang paling bawah? Apa-apa kalau ada paling bawah. Ada paling bawah. Di sheet. Yang sheet ini ya. Ya Pak. Saya kontrol dulu baru bisa dibuka. Oke. Nah, ini masukkan, Neng. Jadi data tadi yang saya bilang naratif deskriptif. Tapi kebanyakan Pak, kayak gitu ya kan? Iya. Kebanyakan Pak ini, misalkan gitu ya kan? Ada berapa nih? Ya kan? Nah, kamu modelnya kayak gini, Roh. Modelnya gimana ya biar Yang bisa titik-titik masuk? itu ya. Kayak gitu bisa. Yang titik-titik itu nanti lempar nih. Iya. Iya, paling Anis itu Pak, daripada kamu nanti ngedatanya dirapiin sendiri pakai yang SPSS dari aku itu yang X. Itu kan udah yang X jadi 0. Tinggal tambahin ISSN-nya aja ya. Iya. Tinggal Anis kopas. Tunggu Anis kopas dulu deh biar enak kita giniannya. Di spreadsheet baru paling. Jadi ada judul, nggak usah ISSN kan? Judul terus yang data yang udah dirapihin. Sesuai urutan yang boleh deh yang ISSN-nya juga tersertain aja sih.
Oh, bisa Di berarti. ini ya, Tapi aku buat sheet itu baru ya. ya paling preset baru. Saya kelempar, sorry ya. Nah, nanti kamu kalau pengen nambahin ini boleh nih kayak rata-rata gitu ya kan. Standar deviasi. Itu nanti kamu bisa itu pengaturannya di apa namanya? Di Tunggu FSS dulu deh. ya kan. Cari misalkan. Oke, ini namanya naratif deskriptif sebenarnya. Deskriptif statistik itu maksudnya data-data kalian yang kalian ambil. Nah, itu statistik deskriptifnya. Kamu gunain ini statistik deskriptifnya. Ya kan? Nah, setelah selesai itu, baru kamu masuk ke uji korelasi. Ini ada negatif sehingga ini ya. Negatif ini regressionnya ya kan. Nah, uji regression udah masuk ke sini regression analysis. Kalau kita kan correlation ya, bukan regression. Correlation analysis. Selesai. Ya kan, masukin datanya semuanya. Selesai. Nah, baru nanti ke discussion. Gitu, Neng. Kayaknya udah dapet deh polanya kamu deh. Tapi saya pengen lihat Izin, hasilnya. Bentar lo. mohon maaf Bapak tadi Kenapa? suaranya kurang terdengar di saya. Kenapa Pak? Oh, suaranya kurang terdengar. Oke, ini udah clear ya. Yang pertama data analysis, data processing ya. Udah clear. Kemudian di result tadi ada statistik deskriptif ya. Statistik deskriptif masukin tuh, ya kan? Statistik Iya. deskriptif. Nah, ini masukin nih. Oh, banyak nih, lumayan nih datanya ya kan? Statistik deskriptif. Aduh, saya susah banget ini. Kenapa jadi kayak gini dah? Kenapa? Statistik deskriptif. Oke. Statistik deskriptif. Oke. Statistik deskriptif masukin kayak data yang jelek banget. Data yang tadi ini ya, masukin nih. Yang Iya. Nah, oke. Dimasukin ini data-data ini penting nih. Nah, kamu nanti bisa buat dua. Misalkan nggak semuanya kayak gini langsung taruh. Misalkan contoh open access saja gitu ya kan. Kolaborasi internasional aja ya. Diterin aja lah gitu ya kan. Ini X1, Tapi ini X2, ini X3 gitu. Variabel 1, variabel 2, variabel 2 gitu. Ini variabel X misalkan gitu ya. Atau mau digabung juga silakan sih. Misalkan ini variabel X1 gitu ya kan. Nah, ini variabel X2 misalnya gitu ya kan. Dan seterusnya ya. Nah, tapi selain jumlah ini saja, kalau kamu pengen ditambahkan tadi kayak penelitian terdahulunya ini, dia ada mean gitu ya kan, rata-rata gitu ya kan, standar deviasi dan lain sebagainya. Cari penelitian terdahulunya lagi nih, boleh nih. Nah, untuk nambahin bumbu-bumbu silahkan. Biasanya itu kan rata-rata gitu ya kan, atau nilai tengah median gitu ya kan, ya silahkan aja. Gitu. Jelas ya Neng ya? Nanti dapat datanya dari mana itu rata-ratanya? Ya rata-ratanya kan dari jumlah semua ini, yang data kamu ini, ya kan? Dijumlahin, nah itu rata-ratanya. dia maksud seluruhnya kan ya Pak? Dari open access X1 sampai Y kan ya Pak? Iya, betul. Gitu ya kan? Itu rata-ratanya. Gitu. Baik Pak. Jelas sampai sini Neng? Insya Allah jelas. Teman-teman yang lain bagaimana? Berarti Pak, kita harus nyari jumlah autor. Enggak, ini tuh sebagai contoh nih, itu Kang. Kan kamu udah datanya ini, variabel, ini tuh variabel loh. Ingat ini variabel. Variabel kamu tuh udah fix ini. Siapa? Variabel kamu tuh udah fix ini. Cuman kan variabel kamu kan sedikit ya. Kalau dia variabelnya banyak loh. Nah, 1 number of author, 2 number of affiliation, 3 number of country, 4 ini. Terusnya. Nah, kalau kita gitu kan. Cuma 5 ya. Nah, kita itu adalah ngerujuk ke sini variabelnya. Makanya yang itu agak bingung juga sih number of author itu untung dia mungkin dia itu collaboration ya. Dia untuk menghitung kolaborasi. Number of country juga untuk menghitung kolaborasi juga mungkin ya. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau mau spesifik ya harusnya kayak gini. Collaboration ya collaboration aja tulis ya kan. Nah ini variabel kamu. Maksud saya ini variabel kamu, ya kan? Ini variabel kamu tuh ini. Nah,
Kalau dia variabelnya itu adalah ini. Nah, ini variabel dia nih. Nah, yang ini nih, yang saya blok ini, ya kan, ini variabel dia. Ini variabel dia. Variabel kamu adalah open access, ada collaboration, itu dan sebagainya. Itu variabel kamu. Nah, kamu tinggal masukin datanya seperti itu. Nah, kamu biar banyak gimana, Pak? Kalau mau biar banyak, ya bisa aja kamu dipecah. Misalkan tadi variabel X-nya, X1 dulu, oh ini angkanya, gitu kan. Kemudian variabel X2, ini angkanya. Kan beda-beda. Variabel X3, ini angkanya. Gitu. Itu di result. Jelas ya? Kan naratif deskriptif itu ya kita tunjukin aja datanya semuanya. Kayak ibarat kata itu kuesioner. Kita tunjukin. Misalkan yang menjawab sangat setuju itu ada berapa orang, gitu ya kan? Ini kan sama aja, kita tunjukin datanya. Misalkan yang open access itu jurnal ini ada berapa? Ada 55, misalkan ada 147, dan seterusnya. Begitu. Jelas? Siapa namanya? Ini tinggal copy gini aja sih sebenarnya. Ini nama jurnal gitu ya kan? Sampai sini. Misalkan semuanya ya sampai bawah ya, itu merupakan variabel X1 deskriptifnya gitu. Nah, Ya, Pak. ya kan Berarti ini kalau maaf Pak, berarti kalau di di SPSS itu yang analisis deskriptif ya. iya statistik deskriptif. Ya. Tapi kalau nggak pakai SPSS juga nggak apa-apa kan, sama aja langsung kayak gini aja, ya kan? Cuman kan kamu pengen nanti ada rata-rata misalnya gitu ya kan, standar deviasi atau apa ya, ya dihitung dulu jumlah semuanya baru nanti ada rata-ratanya misalkan kayak gitu. Ya Pak, soalnya kalau misalkan ke SPSS kan udah ada di SPSS gitu datanya, jadi biar cepat gitu. Oh, silakan. Nanti saya cross check. Saya mah simple. Kalau kamu pakai tool silakan. Yang penting nanti saya cross check kebenarannya. Oke, maksud saya itu nanti agak bingung juga kalau pakai itu. Kan biasanya saya menggunakan itu tuh untuk ini ya. Frekuensi itu biasanya untuk kuesioner. Kalau ini kan kita nggak pakai ini ya. Apa logikanya? Kita nggak pakai kuesioner. Kayak misalkan yang sangat setuju poinnya itu 4, misalkan setuju itu 3, misalkan dan seterusnya kan. Nanti di situ kalau kita berdasarkan deskriptif statistik yang berdasarkan frekuensi di statistik dia akan muncul. Oh, untuk pertanyaan A ini yang jawab sangat setuju ada berapa orang. Nah, itu kan sebarannya. Tapi kan kalau kita kan udah ngambil datanya langsung ini. Kita nggak ini lagi, nggak menginput data lagi. Datanya kamu udah ada, langsung kamu input ini di sini di Excel-nya gitu maksud saya. Ya. Nah, nanti saya lihat dulu kalau kamu pengen uji yang pakai kayak gitu. Yang jelas ini tuh kalau udah kamu masukin sini sampai sini, misalkan sampai bawah ya, ini X1, ini udah jadi variabel statistik deskriptif bahwa X1 kamu itu angkanya ini gitu. Jelas, Neng. Itu jelas siapa namanya? Anissa dan kawan-kawan ya. Oke. Ini untuk hasilnya ya. Jadi hasilnya tadi statistik deskriptif tadi, variabel X1, X2 dan seterusnya. Kemudian udah statistik deskriptif baru kamu melakukan yang namanya statistik tadi. Nah, uji correlation. Statistik inferensial yang saya bilang tadi. Kan udah ya sama ya yang saya bilang, yang saya kasih tahu itu ya. Ya kan? Uji correlation. Iya betul Pak. Nah, uji correlation di sini. Masuklah kamu uji correlation. Baru masuklah ini. Ya kan? Udah dapet tuh berapa paper jadinya kan? Udah statistik deskriptif tadi uji correlation. Baru nanti discussion. Nah, tapi saya penasaran nih, yang kamu bilang tadi itu apa namanya? Sebentar ya. Ini jelek banget sih kayak gini jadinya. Nanti kamu perbaiki ini jadi acak-acakan gini. Uji correlation. Acak-acakan gini. Oke. Oke. Nah, ini X1 dan X2 X1 dan X2 hasilnya apa? X1 dengan Y hasilnya apa? Segini. Iya Pak. Oke. X1 dengan enggak, X2 dulu dong. X2 dengan Y. Kenapa X1 X2 jadi dengan Y? Oh, Ya kan? Yang kan saya bilang kan baik Pak. sesuai dengan yang ini. Sesuai yang kamu bilang ini X1 dengan Y gitu ya kan? Kemudian Oh, X2 iya. dengan Y. X3 dengan Y dan X4 dengan Y. Nanti dilihat hasilnya. Nah, saya pengen lihat perbandingannya nanti sebesar 31,6% doang. Nah, X2 dengan Y
Ada pengaruh juga nggak? Ada pengaruh. Misalkan pengaruhnya berapa? Nah, kita lihat. Gitu. Jelas nggak? Kalau kayak gini kan kamu X1, X2 dengan Y. Gitu. Nggak, X1-nya dihilangkan. Fokus ke S2-nya saja datanya. Baru dikorelasikan dengan Y. Jelas ya? Sampai sini ya? Siapa namanya? Ya Pak, saya yang ngerjain Pak. Baik, Pak. Oke. Biar Rashid yang gituin, Pak. Pak, tadi itu bikinnya kemarin tuh bikinnya tuh karena bareng aja gitu karena udah beres jadi kayak nggak satu-satu gitu. Oke. Iya. Karena sesuaikan dengan ini kan, metode kamu kan, di sini kan. Iya. Nanti saya perbaiki. Sekarang Oke. aja tuh gimana Pak? Nah, Iya, boleh di silakan. sekarang biar kita ngelihat perbandingan ya, Pak ya. Bentar Pak, Boleh. laptop saya jelek. Saya nyari komputer dulu. Oke. Kalau nggak sekarang juga nggak apa-apa. Ah, pokoknya jangan lama-lama kalau bimbingan sama saya 2 hari atau 3 hari maksimal gitu ya kan. Maksud saya itu nanti Baik, Pak. kamu bisa lihat nih X1 dengan Y gitu kan. Ada uji korelasinya. Ini statistik deskrip uji korelasi. Kalau X3 dan X4 dengan Y udah sih, Pak. Nah, X1 dengan Y gitu Bapak kan. melihat. Sebentar dulu. Nih, pelan-pelan ya. Iya. X1 dengan Y, nah, uji korelasinya berapa gitu kan? Uji korelasi ini ya kan? Correlation, korelasi aja lah. Uji korelasi ini. Uji korelasi ya kan? Kemudian X1 dengan X2 dengan Y uji korelasi gitu ya kan? Ini kayaknya kalau Sinta 2 pasti lolos nih kayak gini. X3 dengan Y, cuman kalau Scopus kita lihat nanti cara bikin bagusnya ya. Uji korelasi gitu ya kan. Nanti kan terlihat di sini signya berapa gitu ya kan. Bener nggak? Kayak yang di atas ini ya. Nah, dengan Y uji korelasi. Nanti dilihat di sini pasti kan ada yang seperti ini nih. Yang ini ya kan signya 0,00 ada pengaruh. Tadi kan udah dijelasin tuh di bagian metode data analisis ya di sini ya. Ini kan dari result saya bold dulu ya. Nah, ada pengaruh ya kan karena signya 0,00. Tapi pengaruhnya berapa? Oh, ternyata pengaruhnya 31,6%. Kalau ini X1, nah pengaruhnya sebesar 31,6%. Ada pengaruh signya 0,00. Nah, ini udah ada nih. Nah, nanti yang ini berapa? Gitu ya kan? X2 dengan Y. Kemudian X3 dengan Y berapa juga? X4 dengan Y berapa juga? Terbentuklah kelihatan gitu. Baru nanti kita melakukan yang namanya discussion di sini. Sorry, ini pensil di atas ya, uji korelasi X. Uji korelasi. Nah, oke. Baru di sini discussion. Nah, discussionnya udah enak karena ada role model gitu. Apa, Neng tadi? Putri, Anissa yang ingin disampaikan? Izin Bapak, untuk X3 dan X4 kami udah dapat hasilnya. Mana coba? Ada nggak ininya? Saya pengen lihat ininya. Boleh. Coba dikirim. Saya izin share ya ke Bapak. Iya, boleh silakan. Ke Pak Cecep. Para X. Di mana? Di WA ya? Iya, Pak. Oke, sebentar. Saya buka. Oh, udah rame nih. Oke, kita X3. Ini kan kamu X3, X4. Ini gambarnya X3 dan X4 gitu. Maksudnya apa? Iya, Digabung. hanya X3 dan X4 dengan Y. Oh, harus satu-satu ya, Pak? Ini kan yang saya bilang. X3 dengan Y. Oh. X4 dengan Y. Oh, ya, baik, Pak. Yang saya Berarti bilang kayak gitu nih. Kan saya bilang fokus, ya kan? X1 dengan iya. ini kan sesuai dengan yang ini gambarnya. Saya pengen lihat kalau open access doang, gitu ya kan? Kalau open access doang, misalkan gitu ya kan? Kemudian kalau hanya open access doang, itu dia apa namanya? Kalau hanya open access doang, banyak nggak disitir di dokumen, gitu ya kan? Oh, ada pengaruhnya, tapi disitirnya cuma sedikit. Kemudian kalau yang X2 kan dia udah kolaborasi, dia open access pula, gitu ya kan? Misalkan, bener gak? Nah, itu banyak misalkan di dokumen. Nah, kemudian yang ketiga, dia udah funding, open access juga, gitu ya kan?
Tapi dia tidak collaboration ya ini ya. Ya kan? Dia funding open access tapi tidak melakukan Berarti kolaborasi. Nah, itu X3, ya kan? Nah, yang kalau yang X4 dia funding open access tapi dia melakukan kolaborasi. berarti. Gitu, bukan digabungin. Enggak nih. Oke? Baik, Pak. Oke. Nanti udah selesai itu baru nanti kita lihat nih. Kita kacamatanya kita baru melakukan discussion. Oke, udah dapat pencerahan sekarang. Iya, sudah dapat Pak, alhamdulillah. Bapak izin, Bapak boleh share screen lagi, Bapak? Oh iya, sebelum share screen saya lupa. Iya. Aduh, maaf. Nah, ini. Yang saya bilang tadi. Tadi, ya kan, X1 dengan Y. Karena kan kita pengen melihat kalau misalkan dia open access aja. Gitu ya kan. Open access doang nih, tidak melakukan kolaborasi nih. Gitu ya kan. Murni Iya. open access. Bisa jadi dia nulisnya sendiri. Gitu ya kan. Nah, kalau sendiri kan dia kan nggak melakukan kolaborasi. Nah, itu ada pengaruhnya nggak? Gitu ya kan. Dengan disitir oleh polisi dokumen atau impact polisi dokumen. Nah, itu X1 dengan Y. Oh, ada pengaruh tapi pengaruhnya dikit. Nah, ini dia udah open access tapi dia kolaborasi gitu ya kan. Internasional. Nah, itu bagaimana pengaruhnya? Ada pengaruhnya nggak? Oh, ada, tapi pengaruhnya makin besar atau makin kecil ya. Nah, itu siapa yang lihat. Nah, yang termasuk yang X3 ini beda lagi nih ranahnya. Dia kaitannya dengan funding Pembiayaan. gitu ya. Pembiayaan juga plus open access juga gitu. Tapi yang ada yang dibiayai, kalau yang dibiayai itu X4, kalau yang tidak dibiayai itu yang dibiayai sorry. X3 itu yang dibiayai dan open access. Tapi Not dia collaboration. yang X3 itu tidak melakukan kolaborasi internasional, yang X4 itu dibiayai dan open access tapi dia melakukan kolaborasi internasional. Kita lihat sih pengaruhnya. Kenapa? Aman ya? Oke? Insya Allah, Bapak. Tapi Oke. saya izin tanya lagi, Pak. Kalau misalkan yang rata-rata itu kami Kalau tetap itu, satu-satu apa semuanya? nah, kalau itu kayaknya semuanya kan rata-rata kan diambil dari semuanya nih. Oh, iya, iya. Berarti Kan? Itu modelannya mah tetap X1, X2, X. iya. Kalau rata-rata tuh kayaknya ini deh. Untuk di bawah deskripsi aja deh. Kalau dibuat rata-rata emang harusnya seperti ini kalau mau bagus papernya. Karena nanti X. dibuatnya hanya pasti dapatnya satu doang. Satu variabel tuh satu. Karena rata-rata kan ya satu, semuanya satu kelas nih. Misalkan kelas A gitu ya kan. Rata-ratanya ya pasti satu. Nggak mungkin rata-ratanya semua di setiap tabel ada gitu. Ya misalkan nih contoh nih. Kita nggak mau buat tabel yang ini ya. Nah, ini ya. Terus di bawahnya, di sampingnya tabel rata-rata. Misalkan kayak gitu ya kan. Rata-ratanya semuanya kan sama. Buat apa? Gitu ya kan. Karena kan ini dijumlahkan semua gitu ya kan. Terus dibagi kan. Nah, itu rata-ratanya. Iya. Ya rata-rata kan untuk semua ini kan sama. Oh, ini rata-rata untuk jurnal ini sama gitu ya kan. Segini. Rata-rata. Karena kan semuanya kan dijumlahkan. Paham ya maksud saya ya? Iya. Maksudnya kan dari X1 variabelnya berapa gitu kan, jumlah variabelnya gitu kan. Iya. Karena kan Pak. ini kalau yang ngikutin ini kan dia per variabel. Nah, sedangkan kalau Iya. kamu kan ini variabel di sini ada rata-ratanya. Kan rata-rata cuma satu, ya kan? Nggak mungkin rata-rata itu. Kalau kamu bikin di sini misalkan contoh ya, tabel rata-rata kamu tambahin di sini rata-rata. Kan rata-rata semuanya sama. Pasti isinya sama jadi jelek dong. Paham nggak? Jadi nanti Iya. dibuat rata-rata itu deskriptifnya hanya deskriptif saja di kata-kata. Misalkan misalkan di statistik S1 nih, variabel X1 udah dapat nih datanya tabelnya gitu ya kan. Tinggal di narasiin bahwa rata-ratanya berapa gitu doang. Baik. Oke? Berarti nggak perlu buat tabel gitu. Nggak usah kalau untuk rata-rata. Jadi nggak usah. Oke? Rata-rata kayaknya nggak usah deh. Nanti jadi jelek. Oke? Nah, narasi Baik, Pak. deskriptif saja. Makanya saya bilang Insyaallah. tadi dia pengen nambahin rata-rata gimana? Itu kan rata-rata tinggal dihitung aja jumlah semua ini dibagi ya kan dengan jumlah Di jurnalnya. Bener nggak? 180 Ini kan semua jurnal. dibagi jumlah jurnal. Bukan jumlah jurnal, sorry. Semuanya thread dibagi jumlah totalnya. Total ini Iya. semuanya. Ya kan? Kan jumlah ini thread ya kan? Dibagi Jumlah jurnal. di jumlah jurnalnya misalkan gitu. Rata-ratanya segitu. Nah, nggak usah lah. Itu nanti di naratif deskriptif deskripsi aja, nggak usah di dalam bentuk tabel gitu ya. Baik, Pak. Oke? Lalu izin lagi, Pak. Apa? Untuk visualisasi berarti kita hanya tabel aja kan ya, Pak? Iya. Apa? Iya itu ya. Coba kamu pikir biar yang bagus apa?
Oh ya baik Pak. Kayaknya tabel doang deh, dia juga sama dah. Tabel doang ini dia. Ya kan? Ya kan tabel doang kan? Iya, Iya, dia juga tabel doang. Ya udah, mau gimana? Kamu di tema, diisi kreasi. kekuatan Dibuatkan di tema. konten. Sama kayak ini, kekuatannya di konten kan? Bener gak? Ini bisa keterima, apa bagusnya? Tabel doang isinya. Gitu ya kan? Iya Pak. Kekuatannya berarti di tema, di Kalau judul. ini Ya bukan kan? bukan ini. Oh ini beda Enggak, ini yang punya. artikel Pak. Iya, ini kan kekuatannya apa? Coba nih kalau kamu lihat yang di sini, ini saya belum ada sih, ini belum terbit semuanya. Kayaknya yang semuanya pasti bagus-bagus ini. Ini belum terbit, maksudnya artikelnya masih artikel in press, belum dipublish. Iya. Pasti ini bagus-bagus nih, ada visualisasi apa gitu ya kan? Iya. Coba penelitian saya, nggak ada visualisasi gambarnya, cuman tabel, tabel doang ya kan? Nggak ada Baik apa-apa. Pak. Tapi kekuatannya adalah di novelty, ya kan? Penelitian kamu kan kekuatannya di novelty. Oke? Oke, kerjakan. Semangat. Ketemu sama saya hari apa Sab, sekarang? sekarang hari Kamis. Oke, hari Sabtu boleh. Sabtu malam. Apa? Minggu malam juga boleh. Boleh Minggu malam aja Pak. Oh ya, boleh minggu malam. Minggu malam Senin. Senin libur juga kan Pak. Senin Selasa. Ya. Oke, minggu malam Senin. Oke. Baik Pak. Siapkan hasilnya biar kita nanti bisa olah lagi, mau kemana lagi nih, biar bisa Ya. lebih bagus lagi. Oke? Bapak, sebelumnya saya boleh izin konfirmasi dahulu. Boleh, silakan. Berarti yang perlu kita tambahin tuh terkait data analisis dan processingnya itu nggak langsung ujuk-ujuk ke hasil resultnya, tapi kita buat data analisisnya itu seperti kayak uh, Metode, kita ini kan cara ya, ini masih bagian metode masalahnya, data analyzing, data masih collection. data Ini collection. bagian metode, ini tuh bagian metode. Ini tuh satu Hmm, kesatuan masih bagian metode. Jadi kan iya, di sini masuk nih data analyzing kan di sini masuk tuh. iya, Ini bagian metode. Makanya ngasih jelasin aja nanti kamu gimana sih cara analisisnya tadi menggunakan uji korelasi Sperman gitu ya iya. kan. Untuk dilihat terus dilihat signya sama pengaruhnya. Kalau signya misalkan di bawah 0,05 berarti ada pengaruh kayak gitu-gitu. Tinggal tambah-tambahin improvisasi saja kata-kata. Baik. Izin lagi Bapak, berarti data analisis dan processing itu hanya korelasi antara X1 dan Y, terus X2 dan Y, itu bagaimana caranya kita pengambilan datanya kan ya Pak, proses datanya. Proses, lebih ke proses sih sama data Iya, analisis. Uji korelasinya apa? Kalau pengambilan kan tadi di mm-mm, bagian data collection kan. iya, Kamu udah jelasin di sini kalau iya, pengambilan iya. data. Proses pengambilannya ya. Nah, Proses, bukan proses pengambilannya, proses pengolahannya. iya proses pengolahannya ya, mohon maaf Pak. Ya, Proses proses pengolahan. pengolahannya. Nah, itu kan Terus, makanya disebutkan softwarenya kan. Nah, itu iya, gitu. terus baru ke result. Result itu antara variabel X1 dan Y, X2 dan Y dan seterusnya gitu kan Pak? Bukan. Variabel aja dijelasin kayak tadi copy aja sebenarnya tinggal copy paste aja sih. Dari sini datanya. Data yang mana tadi? Ini kan, X1 ini, X2 ini, X3 ini gitu ya kan, semuanya. Paham nggak? Ini jurnalnya, ini X1-nya gitu kan. Gitu kan, ini untuk Paham. X1, nih data nama jurnalnya, ini angkanya, open access-nya Yang berapa. titik-titik ya yang di bawahnya, boleh dilihatin ke kami nggak Pak? Contohnya Pak, yang titik-titik itu takut teman-teman Oh, yang lain titik lupa. kayak gini, kayak mana ya? Saya lupa ya di mana ya. Oh, di paper ini aja deh. Paper ini, Cicip Ibrahim coba. Hmm, udah masuk tuh penelitiannya ya, self citation. Itu sebenarnya bibliometrik lagi emang keahlian saya ekspertasi di bidang ini sih. Bagian pertama lagi semua bibliometrik tuh tulisan saya perlu ya. Yang mana ya? Kayaknya ini ya di atas nih uncovering. Yang masuk Scopus, oh nggak ada. Kenapa dia nggak masuk Google Scholar ya? Ada di Scopus. Apa ya? Cicip Ibrahim. Cicip Ibrahim. R ini ya. RLJ UNER. Ini aja keyword nih, pasti ada. Ini. Oke, ini uncovering. Harusnya ada nih di Google Scholar, saya kenapa nggak muncul? Aneh.
Oke, di Scopus ada ini masuk ya. Tapi di Google Scholar dia nggak ke indeks, nggak tahu kenapa. Nah ini, nah kayak gini, titik. Nah ini misalkan jurnal yang keberapa nama jurnalnya, ini jumlahnya, gitu aja. Oke? Baik, Pak. Tapi kami buatnya misalkan 10 titik-titik langsung 180 gitu. Boleh. Gitu. Tapi nanti dikasih keterangan ya. Nanti lihat di lampiran gitu, nanti di deskripsinya gitu. Kalau untuk lebih lengkapnya gitu, biar dia tuh bisa tahu. Oh, Nanti kamu atau misalkan di teks kayak gini sih, misalkan kamu upload nih, misalkan bukan dilihat lampiran, bahasa lampiran tuh bahasa skripsi banget ya. guys. Kayak gini aja, nanti kan kamu upload ini ya, upload ke repository ya kan, entah itu ke Pixar, entah itu kemana, terserah lah. Kayak ini yang kemarin itu yang saya bilang, masih penelitian yang sebelumnya itu, kita lihat ya sebentar. Yang ini kayaknya. Nanti kita tinggal tempel aja linknya kayak gini. Nanti ditempelnya link terkait dengan upload data kita gitu, ngerti nggak? Harusnya kan kalau sebenarnya ke Google Drive, tapi kan Google Drive kayak nggak ilmiah gitu. Kita harus uploadnya ke Pixar atau ke Research Square atau apapun itu, terserah lah ya. Misalkan yang repository intinya, ya kan? Nah kayak gini, ya kan kita masukin link ini, dia akan masuk ke tadi data mentah, cuman ini data mentahnya bentuknya coding aja. Nah kalau nanti pas kamu klik itu, data mentahnya adalah Excel kamu, gitu maksud saya. Paham? Oh, berarti kayak dataset gitu ya, Pak? Nah, cocok. Gitu. Ya. Berarti kita kayak daftarin ke dataset juga dong, Pak? Keren ya? Apa? Nah, nanti kita cari bareng-bareng. Oke? Yang penting kamu tulis aja kayak gitunya. Si lampiran lah nanti ya. Kayak gitu, kasih namanya lampiran aja nggak apa-apa. Oke? Makanya ini masih prosesnya masih panjang. Nanti kan kita upload data juga. Nah, kamu kan jago nih. Udah belajar nih kemarin riset data manajemen ya. Nah, misalkan ke RIN. Misalkan. Nah, kalau RIN mengakomodir ya nggak apa-apa kita ke RIN coba misalkan. Oke? Baik. Kalau misalkan kalau international RIN belum diakui misalkan gitu ya kan, kita ke Fixer, ya udah nanti kita ke Fixer, nggak jadi masalah gitu. Masalah kan RIN kan belum terlalu diakui, masih nasional, masih nasional belum internasional. Oke, jelas Neng? Ada lagi jelas yang Pak, insya Allah. Terus berarti setelah itu izin, berarti baru kita kayak terkait statistik inferensialnya Pak, uji korelasi X1Y, X2Y, X3Y gitu kan ya Pak? Betul sekali. Oh, terus yang untuk bumbu-bumbu berarti di mana Pak? Nggak ada bumbu. Bumbunya ini sebenarnya variabel X1, X2 itu bumbu sebenarnya. Oh. Itu bumbu. Karena tiba-tiba kalau kamu langsung ke sini, dikit Neng. Ya kan? Kalau tiba-tiba cuma doang kan dikit, bener gak? Ini kan kekuatannya di sini sebenarnya, di gambar ini. Ya kan? Oke? Berarti kalau misalkan untuk kami untuk sitasi-sitasinya itu di bagian yang mana ya Pak? Bagian ini kan Pak? Ini nih, X1 dan yang mana? Discussion. Discussion lah kalau untuk kutipan kan, sitasi mengutip kan. Nah, ini bagian discussion. Nanti kita lihat dulu berdasarkan hasil ini baru kita melakukan discussion gitu. Bukan yang bagian metodologinya kan bisa juga kan? Masih mau mengutip. Ya silakan. Tapi bukan di hasil ya. Di bagian data analyzing dan data processing silakan. Kalau nggak di atasnya ya Pak, di data. Sini boleh collection. Di data collection dan selection data. Boleh Pak di situ? Boleh semuanya. Pokoknya di bagian selain result, entah itu introduction, method, ya itu boleh. Dan discussion itu akan sangat dianjurkan. Kalau di result, tidak boleh. Karena kami... Kenapa? Iya Pak, kecuali di result kan ya Pak? Iya. Karena dibutuhkan minimal 40 sitasi kan Pak? Iya, emang masih kurang. Nanti kan di discussion kita bisa lagi explore. Emang udah berapa emang? Kurang kami. Ada berapa emang? Baru belasan. Oh ya udah. Ya bismillah aja, itu kan minimal kalau idealnya ya. Tapi kan ada beberapa juga yang Scopus nggak nyampe 40 juga ada. Yang penting kan novelty-nya, sebenarnya kita berbicara novelty sih. Nanti makanya kita lihat dulu hasilnya. Oke? Baik Pak, bismillah. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak?
Silakan teman-teman, ayo. Penelitiannya enggak, yang susah itu pengambilan datanya nih. Udah di hasil udah enak nih sebenarnya. Silakan. Untuk kelompok kita, kelompok 2B udah cukup. Oke, kalau udah cukup, Cukup Anis. kita ketemu cukup. hari Minggu malam. Oke? Iya, Ini Pak. SPSS saya tampilin Pak. Kenapa? Bapak Rashid mau tanya. Kenapa Rashid? Lihat ini lagi tuh. Di mute lagi. Di mute kan? Rashid ya? Iya Pak, ini udah saya kirim lewat WhatsApp di grup. Boleh, Anis boleh. bisa tolong itu guys, share Iya, screen. iya. Coba. Kirim. Dari Di mana? ini Di mana di sih? bentar WhatsApp-nya agak nge-lag. Di grup kita. Iya harusnya ini WhatsApp-nya kok nge-lag gimana? Bentar. Asli ini mau login WhatsApp-nya nggak masuk. Bentar. Loadingnya lama. Kirim pada. Di ini kan saya pakai web WhatsApp jadi agak lama bentar. Loadingnya. Aduh. Terus anak saya nyusup bentar. Baik, Pak. Kalau mau udah itu Nis. Udah. Itu deskriptif X1Y, X2Y, X3Y, X4. Ya, antara X1 dan Y, X2 dan Y. Shit. Ya, udah di dalamnya nyatu. Oh iya. Apa izin share screen aja ya, Anis ya? Touchscreen mau. Apa kirim ke Bapak aja ya? Kirim ke Pak Cecep aja. Di bau apa ya? Kayak bau sayuran, kayak bau buahan gitu. Mungkin wah mungkin singkong gitu ya. Kayak bau ubi. Kayak bau ubi. Enggak ada kayak bau ubi. Dia nggak mau bagi yang gini deh. Belum selesai. Oke. Orang itu. Jan, ada yang main bentar. Oh, bentar lagi selesai. Udah malam ini. Jam 9. Bapak izin, kami Iya. telah buat untuk X1 dan Y, X2 dan Y, X3 dan Y, dan X4 dan Y. Oke, saya download Itu dulu. yang Rashid SPSS, Pak. Oke, sebentar. Saya sambil kita lihat. Baik, Pak. Ini X1 dengan Y, oke. Nah, ini yang saya bilang tadi. Sig-nya itu, ya kan? Sig 1. Nanti perhatikan ya datanya ya. Nah, si X2, dia ada pengaruh dengan Y. Ini kenapa X1 jadi berubah? X1-nya kan, harusnya kan sig-nya 0,05 ya. Kenapa jadi 0,65? Bener nggak? Oh iya. Tunggu. Iya, kenapa ya, shit? Coba bentar saya cek dulu. Nah, sebentar ya, kita pastiin kan di sini kan sig satunya tuh yang revisi ya ini. Nah, 0,00 kan? Kenapa jadi 0,65? Oh, ini di X1-nya ada yang salah. Soalnya Tadi ini ngurang nilainya, nggak ketampil semua.
Sebentar Pak, Oke. saya Oke, ntar dulu kita lihat dulu ya. Yang penting kita lihat dapat gambaran datanya ya. Oke, kemudian ini jadi 41,8. Kita lihat ya. Kita catat dulu nih di sini ya. Biar dapat gambaran. X2 dengan Y 41,8. Nah, naik kan? Harusnya nih trennya jadi naik terus sih, harusnya 41,8%. Signya 0,00. Oke, kemudian sig nomor besar sig. Kemudian X2 dengan Y, X3 dengan Y, sorry. X3 dengan Y, kita lihat. Nah, X3 dengan Y dia turun. Ya, 39,6%. Nah, nanti perhatikan lagi ya datanya ya. Takutnya tadi ada yang keliru, kamu juga soalnya ini keliru. Signya oke nih ada pengaruh, tapi 39,6%. Harusnya trennya meningkat nih, harusnya ya. Kenapa? Saya bilang tren ininya pengaruhnya harusnya meningkat karena logikanya gini. Nah, nanti saya lihatin dulu ya yang terakhir dulu. Yang ke ini terakhir adalah 37,4, dia menurun malah menurun ya. Oke, 37,4. Nah, kita lihat. Nah, sik. Nah, siknya 0,00 semuanya. Ini semuanya berarti ada pengaruh, ya kan? Cuman pengaruhnya, dampaknya nggak terlalu besar. Harusnya nih meningkat. Kenapa? Karena X1 ini pertamanya hanya open access. Yang kedua, dia udah open access, tapi dia melakukan kolaborasi. Gitu ya kan? Jadi logikanya gitu. Kalau misalkan saya open access nih, tapi saya nulis sendiri, tidak melakukan kolaborasi. Misalkan kayak gitu ya kan? Berarti kan kalau misalkan tidak melakukan kolaborasi, tingkat kutipannya harusnya sedikit, misalnya gitu ya. Kalau melakukan kolaborasi, karena saya melakukan kolaborasi dengan orang Malaysia, misalkan orang Singapura dan lain sebagainya, nah untuk tingkat dikutipnya harusnya makin tinggi, bener. Makanya dia yang di sininya kalau udah melakukan open access dan melakukan kolaborasi makin tinggi. Oke. Kemudian beda lagi nih, dia yang X3 memang harusnya turun, tapi nih di X4 harusnya naik. Bener nih, dia funding gitu ya kan, kemudian open access, dibiayai open access gitu ya kan, dan melakukan kolaborasi, harusnya dia makin tinggi nih, yang X4 ini nih lebih tinggi dari ini, karena dia kan ini X4 X2 ini kan dia hanya udah open access dan kolaborasi, ini udah kolaborasi X4 ini ya, open access plus dibiayai, harusnya ini X4 ini lebih tinggi dibanding ini, harusnya betul nggak logikanya, ya kan? Karena kan ini yang saya bilang tadi, aduh sebentar saya lobet ya, kalau X2 itu hanya kolaborasi dan open access, kalau X4 dia udah kolaborasi, open access pula, plus dibiayai pula, harusnya ini lebih tinggi. Harusnya. Izin Pak, tapi Iya. iya harusnya, tapi kalau misalkan dilihat dari itu, ini kan nggak semua yang kolaborasi dan nggak semua yang open access itu dibiayain ya Pak. Jadi pas kami cari juga, itu ada penurunan dokumen Pak. Betul. Nanti kita bercerita ya. Ntar dulu. Penurunan dokumennya di mana? Bagian apa? Penurunan X3 apa? dokumen itu pas kita X3 apa? mengambil pas bagian X3 dan X4 Pak. Ada penurunan dokumen dari yang X2 tadi. Iya, kan X2 itu kan collaboration dan open access aja. X3 dan X4 kan kita cari kita apa namanya filtering lagi kan dari fiturnya Scopus kan yang funding. Dan itu ada penurunan dokumen Pak, bahkan ada yang cuma di antara 100 itu bahkan ada yang cuma 5 atau 15 dan yang lainnya gitu Pak. Yang Cocok. dari Bagus. Berarti logikanya yang X3 ini ya. Oh, ini jadi temuan juga sebenarnya ya. Yang X3 dengan X4 harusnya kan yang paling tinggi yang mana menurut kamu? Kenapa Pak? Mohon maaf. Yang X3 dengan X4 harusnya yang uji korelasinya yang lebih tinggi yang mana? X3 Pak, betul. Karena kebanyakan tuh not collaboration.
dari kebanyakan tuh antar sesama negara aja yang dapat fundingnya. Oke, yang hanya sesama negaranya aja yang Negara, iya, yang ini kan not collaboration, bukan not iya, funding. iya Tapi ya, not collaboration. maksudnya makanya saya bilang yang berarti yang tidak melakukan kolaborasi dong. Berarti maksud Iya, yang tidak tidak kolaborasi, melakukan kolaborasi. yang tidak definisi kolaborasi itu apa sih? Jangan sampai kita mispersepsi. Eh, yang dimaksud dengan kolaborasi itu kan ada dua kelompok ataupun dua negara yang menyatukan ide ataupun apa ini yang kan Pak, apa namanya, Oh, penelitian ya berarti kan Pak? yang kamu cari itu adalah ini ya. Dia tuh yang dimaksud kolaborasi ini adalah dia yang beda negara, betul ya? Iya, yang Oke. kolaborasi itu uh, beda beda negara. Kalau Oke. yang not collaboration itu ya Yang satu negara. dari negara itu aja. Iya, Ya satu walaupun dia. negara tapi dia yang difunding. Oke, cocok. Jadi gini. Bagus nih. Nanti kamu jelasin ya di bagian sini. Ini kaitannya dengan country. Di data analisis kamu tulis di situ bahwa di statistik aja sih, sebenarnya di statistik inferensial. Statistik inferensial gitu, statistik deskriptif bahwa X2 itu adalah lebih banyak gitu ya kan. Datanya itu adalah yang dibiayai tapi yang tidak melakukan kolaborasi. Hanya dalam hal ini di negara dia aja gitu, sama-sama kayak kita nih misalnya gitu ya kan. Iya Nulis Pak. bareng-bareng gitu ya kan. Tapi Mm-mm. sama satu negara semua gitu ya kan, itu dibiayai. Makanya ada yang kemarin tuh data hibah-hibah riset dikti gitu. Tapi itu satu negara semua, bukan melakukan kolaborasi. Yang Kolaborasi. kolaborasi internasional gitu ya kan. Kolaborasi internasional antar negara maksudnya gitu ya kan. Nah, itu tuh eh, yang dibiayai oleh salah satu negara terserah ya, negara A atau negara B, negara C atau negara D. Maksudnya negara A atau negara B, maksudnya terserah mau dari Jepang misalkan sama Indonesia yang mau dibiayai dari Jepangnya atau dari Indonesia terserah, jangan gitu. Malah justru angkanya lebih kecil, gitu ya, yang ini ya. Iya Oke, Pak, betul. oke, bagus. Nanti bisa bercerita. Oke, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Oke, nggak apa-apa, bagus. Oke, nanti kita bercerita. Ini saya udah kebayang nih, udah kebayang saya. Oke, makasih Nisa atas ininya, insight-nya, masukannya. Baik Bapak. Nanti kamu Bismillah. bercerita dulu aja nih deskriptif, nanti udah ada hasilnya baru nanti saya bisa jelasin lagi mau seperti apa nanti. Oke? Kalau sekarang kayaknya kamu kerja dulu aja ini kayaknya. Oke? Deskripsiin maksud saya. Oke? Eh, baik Bapak, Nanti insya di Allah. discussion baru kita diskusi mau seperti apa. Oke? Ya, sini. Pak, berarti sebetulnya ada perubahan data lagi nih Pak dari Rashid. Justru lebih turun ini kok bisa ya itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi barusan datanya tidak valid semua 188, jadi saya cek dulu. Oh, ternyata ada salah ngisi. Saya malah ngisi. Kan di Excel tuh ada X1, X2, X3Y-nya. Nah, itu saya ke bawah. Oke. Coba lihat Jadi nih. ini harusnya 188 jurnal valid semua. Iya. Sebentar ya Pak, saya izin share ke Bapak coba. Oke. Oh, di sini udah jam setengah 10. Lumayan nih. Saya. Cek, cek. Salah tuh. Cek, cek. Izin sudah Bapak, mungkin nanti kita menyesuaikan saja kali ya Pak. Oke. Tenang. Kalau saya tuh semuanya selama datanya itu masuk di akal, ya nggak ada yang salah. Sebentar, anak saya ngambek kan. Apa nih? Mau apa nih? Nah ini, tunggu, kok nah ini masih aku ini, tunggu. Masih salah kah? Bukan yang ini kah? Enggak, betul Bapak, tapi mohon maaf itu, nah ininya ke bawah. Oh, ini X2-nya segini. X1-nya, Bapak boleh share screen, mohon maaf. oh iya, sorry, sorry. Lihat ya di layar ya. Sudah Pak.
X1-nya segini, oke. X2-nya 4,12. ya 41,8%. Iya. Naik sih sebenarnya naik 41,8%, ya kan? X2-nya, X3-nya 39,6%, X4-nya 37,5%. Nggak jauh beda, ya kan? Tapi jadi lebih besar yang X3-nya, Pak. Terlalu bentar. Tadi 41,2 ya? 1,2%. Kemudian Oh, itu salah. X4-nya 37,5. Sebentar. Beda dikit, X4 37,5. X3-nya, emang X3-nya kan lebih besar. Yang tadi juga kan lebih besar Oh iya, sama. iya, oh, iya betul. X3 39,6. Ya udah, cocok. Saya udah kebayang tadi. Oke? Oke? Iya. Oke. Baik, Pak. Nanti Baik, kerjakan Pak. ini ya. Kerjakan nanti kita lanjut lagi di malam Senin. Oke? Semangat. Baik, Ini Bapak. saya kirim revisinya ya. Iya, Jadi ya. boleh minta tolong dikirimin sekarang juga, Bapak, biar nggak Oke. lupa. Oke. Terima kasih banyak, Bapak. Jazakallah khairan, Bapak, telah meluangkan waktunya untuk Bukan, kami. ditutup dulu. Jangan lupa ditutup dulu ininya. Apa namanya? Pakai kafatul masjid. Aparatul majelis. Aparatur majelis, ya. Silakan dipimpin Nisa. Sambil saya kirim ininya, papernya.